Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvita Sari, NIM 180150091, jurusan Teknik Elektro Universitas Maliku Saleh. Baiklah teman, di video ini saya ingin berbagi tentang materi dari buku Skaum Series Medan Elektromagnetik. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Baiklah, kita akan membahas materi dari bab 10, yaitu gaya dan torsi dalam medan magnetik. Di sini kita akan membahas 6 poin nih dari materi ini. Yang pertama, ada gaya magnet pada partikel-partikel. Kedua, ada kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Yang ketiga, ada gaya magnetik pada elemen arus. Yang keempat, ada usaha dan daya. Yang kelima itu ada torsi. Dan yang keenam, yang terakhir itu ada momen magnetik kumparan sebidang. Langsung saja kita akan membahas poin per poinnya ya. Yang pertama itu ada gaya magnet pada partikel-partikel. Nih, ada sebuah jarum kompas yang ditempatkan pada sebuah medan magnet akan mengalami gaya yang mengarahkannya ke medan magnet bumi. Dapat didefinisikan jika suatu gaya F yang dihasilkan oleh muatan Q pada partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan U dalam suatu medan magnetik, maka terdapat gaya magnet. Maka pada partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan magnet itu menghasilkan yang pertama itu ada besar gaya magnet F yang bekerja pada partikel sebanding dengan muatan Q dan kecepatan partikel U. Yang kedua ada besar dan arah F bergantung pada kecepatan partikel dan pada besar dan arah medan magnet B. Yang ketiga ada partikel yang sedang bergerak di dalam medan magnetik mengalami gaya yang arahnya tegak lurus pada kecepatannya. Dari hasil pengamatan yang sudah kita dapat ini, gaya magnetik adalah hasil kali silang yang arahnya itu tegak lurus dengan kecepatan. Maka kita tuliskan F sama dengan Q U cross B. Atau F sama dengan QUB sin theta. Nah, jika medan B serba sama di dalam daerah tertentu dan kecepatan awal partikel itu normal terhadap medan tadi, maka lintasan yang ditempuhnya akan berupa lingkaran dengan jari-jari R tertentu. Gaya oleh medan di sini besarnya itu adalah F sama dengan mutlak dari Q UB. Dan arahnya menuju pusat lingkaran besar percepatan sentripetalnya yaitu masuk ke rumus hukum kedua Newton, yaitu mutlak Q UB sama dengan M dikali U kuadrat per R atau R sama dengan MU per mutlak Q B. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu medan magnetik bumi memiliki besar 0,6 G dan diarahkan ke bawah dan utara yang membuat sudut kira-kira 70 derajat dengan garis mendatar. Proton bermuatan Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 C sedang bergerak secara mendatar ke arah utara dengan kecepatan V sama dengan 10 pangkat 7 M per S. Itulah gaya magnetik pada proton tersebut. Cara penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus F sama dengan Q UB sin theta. Kita masukkan semua nilai-nilai yang sudah diketahui. Q yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. U-nya itu adalah 10 pangkat 7 M per S. B-nya 0,6 kali 10 pangkat minus 4 karena di sini dalam G maka kita letakkan itu dalam T. Maka dikali 10
minus 4. Lalu sin theta itu sin 70 derajat, yaitu 0,94, maka menghasilkan 9,02 kali 10 pangkat minus 17 N. Lanjut kita ke materi kedua, yaitu kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Bahwasanya kita sambil memperhatikan gambarnya, yaitu ketika sebuah muatan positif bergerak dengan kecepatan U dalam medan magnet yang arahnya ke atas kertas dan medan listrik yang arahnya ke bawah, muatan tersebut mengalami gaya listrik QA ke arah bawah dan gaya magnetik QU cross B ke arah atas. Maka gaya total yang bekerja pada muatan itu adalah F sama dengan Q kali E tambah U cross B. Maka persamaan komponen Z atau komponen listrik secara konstan itu menghasilkan Z sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan setengah kali Q P kali E per MP dikalikan T kuadrat. Maka komponen lainnya atau komponen magnetik yang berubah menjadi min Q P U B A R menghasilkan gerakan melingkar yang tegak lurus pada suhu Z dengan periode T sama dengan 2V per U sama dengan 2 VMP per QPB. Kita langsung masuk lagi ke soalnya, yaitu proton yang bermasa M sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg dan muatan Q sama dengan min E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 C bergerak dalam lingkaran yang berjari-jari 21 cm secara tegak lurus terhadap medan magnetik. B sama dengan 4000 G. Carilah periode geraknya. Cara penyelesaiannya itu menggunakan rumus periode sama dengan 2 VMP per QPB sama dengan kita masukkan semua yang sudah diketahui, yaitu 2V dikali 1,67 kali pangkat 10 pangkat minus 27 kg ini adalah MP dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 QP dikali dengan B 0,4 T sama dengan hasil perkalian ini semua menghasilkan 1,64 kali 10 pangkat minus 7 S. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu gaya magnetik pada elemen arus. Jika kawat berarus berada dalam medan magnetik, maka setiap muatan mengalami gaya magnetik QU cross B. Dengan U merupakan kecepatan drive pembawa muatan, jumlah muatan dalam potongan kawat ini merupakan jumlah N persatuan volume dikali dengan volume AL, sehingga dengan rumus F sama dengan QU cross B dikali NAL, di mana I itu sama dengan NQPDA, maka rumusnya F sama dengan ILB atau F sama dengan ILB sin theta. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham lagi. Misal sepotong kawat yang panjangnya 3 mm menyalurkan arus 3A dalam arah X. Kawat ini terletak dalam medan magnetik yang besaran 0,02 T yang berada pada bidang XY dan membuat sudut 30 derajat dengan sumbu X seperti pada gambar di samping ini ya. Berapakah gaya magnetik yang dikerahkan pada potongan kawat tersebut? Penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus F sama dengan ILB sin theta. Kita masukkan nilai-nilainya. F sama dengan 3A, yaitu I-nya ini 3A
dengan L 0,003 M dengan panjangnya ya, yang awalnya itu dalam satuan mm ini, maka kita harus mengubahnya dengan meter. Lalu B-nya 0,02 T, ini besarnya, dikalikan dengan sin 30 derajat. Dengan sudut 30 derajat, maka menghasilkan F sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 5 NK. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu usaha dan daya. Dengan rumus usaha W sama dengan integral dari batas I awal sampai I akhir, FA kali DI. Di mana FA itu sama dengan I kali I cross B. Maka P yaitu daya itu sama dengan W per T. Langsung saja kita lebih memahami dengan contoh soal. Saya mengambil contoh soal dari buku Skaungnya itu 10.12. Tetapkanlah usaha dan daya yang diperlukan untuk menggerakkan penghantar dengan kecepatan konstan ke X sama dengan 2,0 M, Y sama dengan 0 dalam 5 kali 10 pangkat minus 3 dengan FA-nya sama dengan min 9,0 kali 10 pangkat minus 3 E pangkat min 0,2 X AX. Penyelesaiannya, awal kita harus menentukan usahanya dulu, yaitu integral dari pembatasnya itu dari 0 ke 2 ya. Dikalikan dengan FA-nya yaitu min 9,0 kali 10 pangkat minus 3 kali E pangkat min 0,2 X kali AX dikali dengan DX AX. Maka menghasilkan min 1,48 kali 10 pangkat minus 2J. Maka kita mencari dayanya itu sama dengan W per T sama dengan masukkan usahanya yaitu min 1,48 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan T-nya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 3. Maka penjumlahannya itu sama dengan min 2,97 W. Lalu masuk ke poin 5 itu torsi. Jadi momen gaya atau torsi sekitar titik adalah hasil kali silang dari lengan tuas gaya dengan gaya itu sendiri. Lengan gaya adalah vektor R dari titik terhadap mana torsi itu dimaksudkan ke titik di mana gaya tadi diberikan. Dengan rumus T sama dengan R cross F. Dengan satuan mm atau nm berat untuk membedakannya dari satuan energi. Langsung saja kita masuk ke poin ke-6 yaitu momen magnetik kumparan sebidang. Di sini saya menampilkan gambar, yaitu dengan gambar ini kita harus mencari gaya yang ada pada sisi-sisi dari L ini. Maka dari sisi di sebelah kiri yaitu dengan rumus F sama dengan I kali L AY cross BAX sama dengan min BI L AZ. Lalu untuk sebelah kanan itu menghasilkan F sama dengan BI L AZ. Lengan bagi torsi sekitar sumbu Y dari arus sebelah kiri adalah R sama dengan min W per 2 dan berubah tanda menjadi positif, yang ini negatif positif jika untuk ke sebelah kanan, sehingga torsi dari kedua elemen harus menjadi T sama dengan min W per 2 AX dikali min BIL AZ ditambah W per 2 AX kali BIL AZ sama dengan BILW dikali min AY sama dengan BIA
kali min AY. Lalu dengan A itu sama dengan luas kumparan, torsi pada suatu kumparan sebidang dalam medan B, itu T sama dengan M cross B. Konsep momen magnetik ini penting sekali untuk memahami perilaku partikel bermuatan dalam gerakan mengorbitnya. Misal, muatan positif Q yang bergerak dalam lintasan lingkaran pada kecepatan tetap U atau kecepatan sudut W adalah ekuivalen dengan arus I sama dengan W per 2V dikali dengan Q, sehingga ini membangkitkan momen magnetik dengan M sama dengan W per 2V dikali Q AN. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dalam materinya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian juga. Dan saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.